Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh umat Islam, khususnya kalangan pejabat negara, aparatur sipil negara, dan para kepala daerah di seluruh tanah air untuk dapat menunaikan kewajiban zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ajakan itu disampaikan Presiden saat menyerahkan zakatnya kepada Basnas di Istana Negara, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Selasa 28 Maret 2023 menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengimbau kepada seluruh pejabat negara untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Basnas, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan transparan. Presiden juga menekankan agar dana zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penghimpunan dan penyaluran zakat ini juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Terakhir, saya pesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu pemirsa, Presiden akan melakukan kick-off tanda dimulainya rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM usai Lebaran. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo akan mulai menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu setelah Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal ini diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 27 Maret 2023. Kick-off penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, sebut Menko Polhukam, akan dimulai dari Aceh atau Papua dan akan dilakukan dalam waktu serentak di seluruh Indonesia. Penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu mengikuti instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 yang memerintahkan 19 menteri dan lembaga negara untuk menindaklanjuti rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meski demikian, Menko Polhukam belum merinci kegiatan kick-off seperti apa yang akan dilakukan pemerintah. Namun ia mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono terkait dengan pembangunan monumen pengingat pelanggaran HAM. Insya Allah nanti sesudah habis Lebaran, Presiden akan melakukan kick-off untuk pertanda dimulainya rekomendasi-rekomendasi HAM itu, dan mungkin nanti Presiden akan melakukan kick-off dari Aceh atau mungkin dari Papua, tetapi akan serentak pada waktu yang sama di seluruh Indonesia. Bentuknya seperti apa, nanti secara teknis saya ditugaskan untuk berbicara dengan Menteri PUPR, karena itu menyangkut nanti semacam monumen atau apa, dan seterusnya nanti masuk kita bicarakan. Penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu berawal dari Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikan Presiden setelah menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia di Istana pada 11 Januari lalu. Presiden juga menyatakan dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa di masa lalu. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaian secara yudisial. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih
dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Menanggapi ramainya isu pembatalan drawing Piala Dunia U20 akibat penolakan partisipasi timnas Israel di Piala Dunia U20, Menko Polhukam menegaskan hubungan Indonesia tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Menko Polhukam berharap Indonesia dapat eksis di kancah global melalui acara olahraga. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara terkait pro dan kontra tim nasional Israel yang akan bertanding dalam Piala Dunia U20. Sebagaimana diketahui, bahkan dua provinsi yang menjadi tuan rumah, yakni Bali dan Jawa Tengah, telah menyatakan penolakan terhadap kedatangan timnas Israel. Menko Polhukam menegaskan Indonesia tetap tidak akan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel hingga Palestina menjadi negara merdeka. Menko Polhukam berharap Indonesia tetap aktif di dunia internasional melalui acara olahraga. Berkaitan dengan hal tersebut, Menko Polhukam juga menegaskan pemerintah telah mencari solusi penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan di tengah gelombang penolakan kedatangan tim Israel di Indonesia. Pokoknya prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Janivo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno, Israel itu imperialis, gitu. Dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Indonesia kembali dipercaya menjadi partner country Hannover Messe 2023 yang akan berlangsung di Hannover, Jerman pada 17 hingga 21 April mendatang. Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto menilai event tersebut menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan dan memamerkan inovasi teknologi industri terbaru bagi para investor. Pameran teknologi industri terbesar di dunia Hannover Messe 2023 dinilai akan membuka gerbang investasi di bidang teknologi industri bagi Indonesia, yang kembali dipercaya sebagai negara mitra di pameran yang berlangsung 17 hingga 21 April 2023 di Hannover, Jerman. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto mengatakan, kesempatan tersebut punya nilai strategis karena akan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan kemampuan industri dalam penguasaan dan potensi sebagai supply chain untuk industri. Menurutnya, status negara mitra di ajang tersebut juga memperlihatkan inisiatif inovasi Making Indonesia 4.0 yang diusung Indonesia. Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah membentuk panitia khusus dan menyiapkan berbagai aspek, termasuk kurasi eksibitor, pertemuan bisnis, konferensi, dan fasilitas klinik investasi. Melalui izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, kita bisa menjaga PMI kita, Purchasing Managers Index kita selalu dalam tren ekspansif di atas 50 selama 18 bulan terakhir. Nah, ini jadi satu confidence kita, kenapa kita kemudian tetap berkomitmen untuk menjadi partner country di Hannover Messe. Dunia saat ini juga sudah sedang dalam proses transisi terkait dengan penggunaan energi, terkait dengan sustainability, termasuk juga bagaimana kita bisa memperbaiki aspek supply chain yang terganggu selama masa pandemi. Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ikhwan mengatakan, banyak perusahaan Eropa yang tertarik berinvestasi ke Indonesia setelah pandemi berangsur pulih, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang baik dan melakukan upaya hilirisasi.
upaya untuk berkolaborasi dengan Indonesia itu sangat kental sekali. Jadi sudah ada lebih dari 3 perusahaan dari Eropa khususnya yang sudah mendekati kita untuk berkolaborasi memanfaatkan teknologi mereka dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Di sektor apa aja itu, Pak? Umumnya banyaknya di sektor otomotif. Ya, sehingga kita tahu bahwa upaya ke depan ini bahwa teknologi yang berkembang ini akan menggantikan walau bagaimanapun teknologi yang ada menjadi mobil-mobil listrik. Dan berkaitan dengan mobil listrik itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi nikel yang terbesar di dunia. Jadi dunia tidak bisa bergerak tanpa Indonesia. Dalam perhelatan Hannover Messe 2023, pemerintah akan membawa 157 eksibitor untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah menciptakan platform yang baik dan iklim yang tepat untuk investasi dan kerjasama industri. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut kehadiran Publisher Right nantinya akan menjadi jembatan antara platform digital dan perusahaan media. Hubungan keduanya akan berjalan dengan skema business to business. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam keterangannya di Media Center Kemenkominfo mengatakan, topik kelembagaan menjadi bahasan baru untuk mengesahkan aturan hak penerbit atau publisher right di Indonesia. Topik tersebut menjadi bahan lanjutan setelah sebelumnya pemerintah telah lebih dulu berdiskusi dengan platform besar seperti Google, Meta, dan TikTok. Dalam proses perumusan kelembagaannya, Kominfo menggandeng Kementerian Pan-RB untuk meminta pendapat dan pandangan mereka. Pembahasan kelembagaan dengan Kemenpan-RB menjadi sangat penting karena nantinya lembaga tersebut akan mengawasi dan memastikan bahwa para platform digital tersebut menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar konten kepada media-media di Indonesia. Dengan adanya aturan publisher right, diharapkan platform digital dapat melakukan kerjasama bisnis dengan media massa sehingga tercipta hubungan kerjasama yang setara. Meski demikian, Dirjen IKP Kemenkominfo Usman juga menjanjikan bahwa lembaga untuk pengawasan hak penerbit tidak akan memiliki bentuk sebesar lembaga Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia, melainkan hanya seperti satuan tugas atau tim koordinasi saja. Adapun setelah pembahasan selesai, Kementerian Kominfo nantinya akan menyerahkan rancangan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi dan selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden untuk siap ditandatangani. Tadi kan saya cerita ada kelembagaan ya, ada pembentukan kelembagaan dulu. Ya, pembentukan kelembagaan. Nah, setelah pembentukan kelembagaan itu baru bisa ongoing, bisa proses kerjasama antara platform dengan perusahaan pers, ya. Jadi bisa terjalin kerjasama, bisa berlangsung kerjasama nanti setelah ditandatangani Presiden, kita bentuk kelembagaan. Kelembaga ini kan yang akan memastikan kerjasama antara platform digital dan perusahaan pers itu berjalan. Atau kita ini memastikan platform digital menjalankan sejumlah kewajibannya ataupun tanggung jawabnya. Ini kelembagaan ini sedang kita bicarakan betul-betul ya, karena jangan sampai juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada begitu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan beragam informasi terkait dengan Undang-Undang TPKS disahkan, bisakah melindungi korban bersama dengan rekan kami Mona Azarenisa. Sesaat lagi.